Kalau kamu jadi wali kota nih, apa yang akan kamu lakukan? Saya jadi wali kota, ingin kota Tasikmalaya itu kota resik. Bersih itu bersih. Iya, bersih gitu. Ya. Aman, Berarti tentram. sekarang kotor. Ingin mengembangkan produk khas Tasik. Masa cuma payung gelis aja, cuma kerajinan ini aja. Ada banyak kerajinan di Tasik, tapi gak dipakai gitu Pak. Insya Allah rencana kedepannya pengen banyak produk-produk. Oke, berarti kamu lebih kepada soal ekonomi ya. Kalau aku jadi wali kota ya, selain infrastruktur yang memadai, SDM di kota Tasik juga harus sama sebanding dengan kemajuan infrastruktur yang ada gitu. Bersaing ya. Terus selain dari itu di operasional juga kita perlu regulasi yang jelas gitu. Kalau saya sendiri itu pas menjadi wali kota gitu, nanti akan melakukan riset. Yang pertama riset terhadap keadaan masyarakat karena menurut saya masih banyak masyarakat di daerah Tasikmalaya ini yang masih kekurangan bahan pangan ataupun sandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu di perspektif priangan.com. Pesta demokrasi, Pileg, Pilpres, Pilgub, dan pemilihan wali kota Tasikmalaya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Diperkirakan, dari sekitar 500.000 pemilih kota Tasikmalaya, 55%-nya adalah didominasi generasi milenial yang berusia 17-45 tahun. Generasi Z yang berusia 17-22 tahun sering direndahkan sebagai generasi rebahan yang malas-malasan dan tidak tahu apa-apa. Padahal lebih dari 100.000 orang generasi Z siap ikut andil dalam pemilihan di tahun 2024. Seperti apa persepsi mereka terhadap politik dan partai politik? Kita akan perbincangkan bahasan ini bersama anak-anak generasi Z Kota Tasikmalaya. Telah hadir bersama kita Devina, Ketua OSIS SMA 2 Tasikmalaya. Assalamualaikum. Ada Indra, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Assalamualaikum. Lalu ada Hakim, Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum. Satu lagi ada Kahfi dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum. Bersama para narasumber anak-anak yang lucu-lucu ini, kita akan perdengarkan perspektif mereka tentang politik dan partai politik. Apakah benar mereka ini anak-anak yang dianggap tidak tahu apa-apa atau mereka justru memiliki perspektif sendiri mengenai politik dan memantau perkembangan politik? Mulai dari Devina dulu, saya pengen nanya, apa itu politik? Baik, kalau menurut saya sendiri, hal yang pertama kali terbesit dalam benak saya mendengar politik itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, berpolitik itu merupakan proses untuk mendapatkan dukungan ataupun kekuasaan dari masyarakat seperti itu. Politik itu cara berkuasa. Ya, cara memperoleh kekuasaan gitu. Oke. Geser ke Indra. Apa politik, Indra? Baik, dari aku sendiri ya, setuju sama ucapan Devina tadi. Cuman kalau disimpulkan secara komprehensif bisa diartikan kalau menurut aku politik itu sebuah langkah menuju kepada kebaikan. Sebuah langkah untuk kebaikan bersama tentunya ya. Iya. Bisa sendiri. Oke. Baik, satu lagi dari Hakim nih IPM. Menurut IPM gimana nih politik nih?
Menurut saya politik itu adalah aturan. Jadi segala aturan itu adalah politik. Persoalan sehari-hari itu termasuk politik, dari makan itu juga termasuk persoalan politik. Oke, ini lebih dalam ya. Bahkan makan minum pun urusan politik. Iya. Betul kan diatur dalam politik, dalam pemerintah itu makan minum ya. Iya, Kita Pak. cukup makan atau enggak. Dari Kahfi nih, Kahfi dari Ibnu. Apa itu politik tuh? Baik, menurut saya politik itu adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dan politik juga merupakan usaha yang diarahkan untuk mendapatkan kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Dan politik juga hal-hal yang berkaitan dengan kepemerintahan ataupun negara. Dan politik juga, segala politik itu pasti menyangkut masyarakat. Tidak lepas dari masyarakat itu politik. Oke, jadi intinya semua sepakat kalau politik itu hal ihwal tentang kekuasaan, Ya. tentang pemerintahan, tentang kehidupan warga negara. Ini udah pinter semua ya belajar PPKN. Tapi intinya nyimak ya, politik itu apa. Lalu pertanyaan yang kedua, media apa yang sering kalian tonton atau simak gitu untuk mendengarkan atau menyimak isu-isu politik? Hakim dulu nih. Kahfi, sorry. Baik, dari mengenai isu politik yang saya dapat, pertama saya di sosial media. Karena kenapa? Sekarang di zaman 4.0 segala sesuatu pakai digital gitu. Dari sosial media saya mendapatkan isu-isu banyak sekali di sosial media, khususnya yang terjadi di Indonesia, apalagi di Kota Tasikmalaya banyak kasus yang tidak dibereskan oleh kepemerintahan Kota Tasik. Gitu mungkin. Kalau lebih spesifik, media sosial apa? Media yang biasanya jadi tontonan Iya, gitu, jadi. menyimak berita politik tuh media apa? Saya dari Instagram. Instagram didukung juga dari penelusuran saya di Google, itu apakah benar apakah enggak, karena banyak yang menyimpang tentang isu-isu apakah ini benar atau enggak. Soalnya banyak orang-orang yang jahat gitu ke masyarakat, yang menipu masyarakat. Jadi kita sebagai pelajar harus saring dulu itu isu-isu. Oke, udah tahu cara menyaring Iya, gitu ya. kita sebelum ke sosial media, kita sharing dulu tentang isu-isu politik, baru kita sharing. Gitu. Kalau YouTube, Facebook gimana? Kalau Ikutin juga. Kalau di Facebook sih jarang, tetapi kalau pendalaman lagi saya suka dibantu oleh YouTube juga. Nonton program Najwa Shihab itu, yang Mata Najwa, suka membahas politik-politik juga. Mungkin itu. Oke, jadi udah nyimak narasi. Iya, oke. Jadi kalau lihat isu di Instagram, lalu disaring dulu, diperdalam, dilihat di YouTube gitu. Oke, kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya Hakim. sendiri sih lebih suka ke TikTok sama YouTube karena lebih menarik, dikemas secara menarik gitu, Pak. Dan untuk Bukannya TikTok tuh utek-utekan gitu ya, ada musiknya? tidak semua boleh dinilai dengan jelek gitu, Pak. Jadi ada baiknya juga gitu, Pak. Soalnya di TikTok ini dikemas secara menarik gitu. Oke, jadi TikTok sama YouTube. jadi lebih nonton ya ketimbang itu. Tapi sering juga ngobrol sama orang-orang gitu, Pak. Jadi Jadi temuan kamu di TikTok sama di YouTube itu dibicarakan juga sama karena dunia teman. maya itu kebanyakan kebohongan belaka gitu. Oh, Iya, Pak. jadi di medsos itu kamu berpendapat itu banyak kebohongan ya? Iya, jadi gak sesuai fakta gitu. Oh, yang gelis jadi goreng gitu ya? Yang goreng jadi gelis. Iya gitu. Ibaratkan gitu. Oke, Indra nih, dari mana kamu mengetahui politik, sumber informasinya? Aku juga sama sih kayak teman-teman semua gitu. Karena aku juga bagian dari generasi Z gitu.
Yang mana aku sendiri juga pasti deket sama yang namanya handphone gitu. Hampir tiap hari kegiatan aku sendiri pasti nggak lepas dari handphone. Jadi kalau masuk ke politik nggak jauh dari media-media yang ada di handphone kayak YouTube, TikTok, Instagram. Tapi kalau baca-baca lebih banyak di Google, nyari artikel gitu. Jadi untuk informasi kamu dapat dari YouTube, dari Instagram, untuk mendalami, baca lebih dalam, kamu cari di Google gitu. Iya. Oke. Kalau Devina, dari mana informasi mengenai politik? Kalau saya sendiri sama sih seperti teman-teman semua dari media sosial. Karena kan sekarang itu masih zaman pandemi COVID ya. Nah, otomatis kita itu beraktivitas tuh banyak di handphone gitu, lewat internet itu berkomunikasi ataupun menyampaikan sesuatu. Nah, kalau saya cenderung lebih ke Instagram karena memang saya 7/24 itu pasti Instagram gitu, karena di Instagram itu banyak banget info yang menarik seperti di Instagramnya Mata Najwa, lalu di info Jawa Barat, info Tasik, dan lainnya. Jadi kita itu bisa tahu hal-hal yang baru terjadi itu, yang paling update seperti itu. Jadi di di feed news itu ya, di feed itu udah muncul aja gitu infonya. Banyak muncul. Jadi kamu kalau yang menarik kamu dalami, kalau enggak ya tinggalkan saja. Gitu. Iya. Oke. Tapi kalian suka komen-komen perang-perangan enggak? Enggak. Kayak cebong dan kampret gitu kan? Enggak, cuma menyimak doang sih. Enggak atul gitu kan? Komen perang-perangan enggak? Aku sih enggak. Kalau ini Suka sih, suka banget. atul ya. Iya. Suka panas gitu, Pak. Suka panas ya. Jadi kamu ikut komen juga. Ikut komen. Oh gitu. Pakai ayat Al-Qur'an enggak? Kadang gitu, Pak. Kadang. Dikait-kaitkan juga. Oke, itu kan hak kalian ya, mau komen, mau ya terserah. Yang jelas harus bersatu, harus menghargai pendapat orang lain. Oke, untuk selanjutnya, isu apa yang paling menarik? Yang menarik perhatian, isu politik apa yang menarik itu? Yang menarik perhatian kalian pengen mendalami ke dalam-dalamnya seperti apa? Aku dari Devina dulu nih. Baik, kalau dari saya sendiri ya, yang emang sekarang itu lagi banyak dibahas tentang pemilu tahun 2024. Nah, sekarang itu banyak sekali masyarakat yang sudah mempasang-pasangan siapa nih calon presiden nanti, wakil presiden nanti. Jadi sebetulnya saya sangat penasaran gitu. Jadi banyak cari-cari info tentang itu. Oh, jadi udah ramai-ramai ya? Iya, udah ramai. Yang mau nyapres gitu ya. Kalau soal yang lain selain pemilu, ada nggak yang menarik? Kalau untuk sekarang itu saja. Contoh minyak goreng. Itu juga sama menarik. Kalau toa gimana toa? Sama menarik juga. Ya? Atau dulu ada Arteria Dahlan ya, Ya, statement tentang ngikutin juga. Ikutin. Oke, kalau Indra, isu apa yang paling menarik dalam politik? Aku sempat baca-baca juga ya, udah suka baca-baca isu tentang politik. Ada beberapa isu yang menurut aku menarik. Ada isu tentang Jokowi 3 periode, isu kudeta Partai Demokrat, sampai yang terbaru aku lihat penundaan pemilu 2024. Itu lagi hangat sekarang. Itu mau aku baca sih, cukup menarik juga. Cuman belum sempat. Oke, jadi sekarang ada partai politik yang pengen pemilunya diundur gitu ya. Iya. Ada yang nyebut Pak Jokowi tuh 3 periode gitu ya. Oke. Itu menarik perhatian berarti ya. Sempat didalami nggak itu? Belum sempat dalam banget sih, cuman baca sekilas. Oke. Jadi Indra ini udah sadar gitu ya dengan partai politik dan perkembangannya. Tadi juga sama Devina. Kalau Hakim, isu apa? Sangat terbaru ya. Yang bikin panas kamu tuh apa sih? Sekarang minyak goreng, Pak. Minyak goreng. Oke.
karena harga dari pemerintah sudah dicabut dari yang awalnya 14.000 jadi naik lagi Pak. Ditambah lagi Bu Megawati bilang seperti ini, minyak goreng, kenapa ibu-ibu Indonesia kebanyakan menggoreng daripada merebus? Ya karena mantan pemerintah ya Pak, mantan politisi sekarang masih juga itu suka dimasakin gitu Pak, ada bagiannya, contoh Pak Presiden ada chefnya gitu masakannya, jadi gak masak sendiri gitu. Kalau kan ibu-ibu Indonesia mau otomatis masak sendiri gitu, gimana keuangan. Nah akhirnya di sana juga makin panas gitu Pak. Jadi minyak semakin langka karena harga sudah dicabut oleh pemerintah. Oke. Tapi di pagi tadi ada goreng tempe nggak? Goreng tempe Ada sih di rumah Di kamu rumah. ada. ada. Yang jualan gorengan ada. Enggak. Lagi libur jualan gorengan. Oke. Itu bikin panas juga ya. Iya. Kenapa minyak goreng langka? Kenapa mahal gitu? Iya. Pernah dipelajari nggak? Sampai ke dalam kenapa sih? Pernah Ada sih, ketertarikan itu. ada sih Pak. Secara artik ke literatur saya emang ada mafia gitu menyimpan untuk bulan Ramadan nanti, untuk Lebaran nanti gitu Pak. Oh, biar harganya naik. Harga keuntungannya. naik, pembeli banyak. Oke. Tapi pemerintah udah melakukan sesuatu, Iya. kamu tahu nggak? Sudah Udah. contoh memburu mafia minyak goreng, jadi mafia-mafia ini akan diberantas gitu Pak oleh Ini. Kementerian Perdagangan. Oke, hebat sekali ini ya. Ternyata sampai ke minyak goreng. Kalau statement Bu Mega itu utuh apa sepotong videonya kamu tonton? Yang sepotong tapi dilihat kembali secara keseluruhan gitu Pak. Jadi Bu Mega ini sepertinya belum merasakan ibu-ibu Indonesia gitu Pak. Soalnya gimana ya, orang-orang tinggi tidak mungkin tidak sering masak gitu Pak. Oh iya. Akhirnya tidak tahu beliau gitu Pak. Oh iya. Oke. Baik, itu persepsi kamu ya, nggak apa-apa. Ke ini, Kavi. Isu apa yang paling menarik kamu perhatiin? Kalau yang menurut saya isu yang paling menarik itu adalah toa dan minyak goreng. Wah, Oke, Toa, kamu di sisi mana nih? Nah, aku di sisi tengah-tengah Di sisi aja. Menag. Iya, Kemenak. Menteri, ya? Iya, menteri. Soalnya kenapa? Banyak yang mendengarkan setengah video, foto. ya. Dan ada juga orang-orang yang motong-motong video lalu disebarkan, enggak full videonya itu. Ada juga orang-orang itu yang dekat masjid itu, kenapa sih toa dikecilin? Padahal saya tanya apa sih, kalau menurut logika ya, kalau orang yang rumahnya dekat masjid, orang itu jarang sholat ke masjid. Kalau ini mah. Tetapi pas pengeras suara dikencengin, dia nggak masuk. Tetapi pas pengeras suara dikecilin, baru dia keluar itunya paling jahat, paling menjelek-jeleki. Gimana kan Indonesia itu untuk menjaga kesatuan. Karena di Indonesia itu banyak agama, Kemenag itu nggak mengurusi satu agama, banyak agama. Konghucu itu harus dijaga. Bagaimana ini Indonesia kita harus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mewujudkan 4 pilar kebangsaan itu. Oke, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi Satu tujuan. satu toa. Harusnya satu toa aja ya. Itu kalau tapi oke, menarik sekali mengenai isu apa yang menjadi concern teman-teman. Ternyata anak muda generasi Z ini cukup sadar dan memiliki persepsi tersendiri terhadap politik dan informasi politik. Mereka udah bisa menyaring mana hoax, mana kebenaran, mana double standar, mana kebohongan. Baik, aku mau bergeser ke pertanyaan yang lain.
partai politik, apa yang Anda ketahui? Lalu apa ideologinya? Ya, sebutkan 5 aja. Dari Ibnu dulu. menurut saya partai politik itu dari 5 ya. 5. Yang pertama ada PKB, PDI, PKS, PAN, Demokrat, P3 itu ada. P3. Ya, P3. Oke. Ideologi masing-masing tahu nggak? Nggak sempat mendalami sih. Misal tadi mengenai- PKB ideologinya apa? ya ideologi kalau nggak salah nasionalisme kayaknya. Nasionalisme, oke. Nasional. Kebangsaan ya. Ya, kebangsaan. Kalau PDIP, Apa sih Pancasila? Pancasila. Pancasila. Kalau Gerindra, PKS tadi. Belum sempat mendalami sih Oke, kalau itu mah. Cuma oke. ya partai yang saya sukai ya harus didalami gitu. Oke. Pasti nomor 1 PKB ya karena dekat. Ya. Dari Hakim, 5 partai ya Pak. 5 partai. 10 juga sebenarnya boleh. 5 aja. 5 aja. Yang kamu ketahui. Yang pertama pasti PAN ya Pak. PAN, Perindro, PKS, Gerindra sama Golkar. Oke. Perindro. Iya. Oke. Ideologi masing-masing partai itu tahu nggak? PAN sih lebih menengah gitu Pak, lebih nasionalisme. Oke. Pan nasionalisme. Kalau Perindo? Tidak terlalu mendalami gitu Pak. Oke. Yang lain, partai yang lain kalau Gerindra atau Golkar? Enggak juga sih Pak. Nggak tahu ya Iya. ideologi partainya. Soalnya belum pernah, belum masuk ke dalamnya. Oke. Nanti kalau ada ketertarikan kamu pelajari. Iya ya. gitu Oke. Pak. Dari Indra nih, partai politik. 5 partai politik sama ideologinya tahu nggak? Oke, mungkin tapi sebelum ke partai, aku punya pandangan dulu nih. Gimana, kenapa sih partai ini menjadi sebuah hal yang vital buat masyarakat? Aku tahu bahwa partai ini memiliki peran khusus gitu, yang mana kita bisa lihat presiden, bupati, gubernur, wali kota pasti punya partai pengusungnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa partai ini gerbang dari demokrasi di Indonesia gitu. Kalau partai baik, insya Allah demokrasi di Indonesia juga bakal baik. Nah, kalau terkait kebaikan dari demokrasi dan partai, dan tadi nyentuh ideologi juga. Ideologi menurut aku bisa diartikan sebagai sikap dari partai tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai partai politik itu. Nah, dari 5 partai mungkin aku cukup tahu juga ada PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Perindo. Kalau dari ideologi mungkin aku taunya tentang ideologi entah itu nasionalis sama Islamis, atau ada istilah partai kiri, partai kanan gitu. Kalau terpaku ke nasionalis sama Islamis, aku tahu yang khas aja. PDIP itu khas sama Pancasilais atau nasionalis, dan PPP atau P3 itu khas sama Islamis. Itu sih yang aku tahu. Oke. Cukup lengkap juga ternyata menjelaskannya, lebih dari saya menjelaskannya. Devina, 5 partai politik yang kamu ketahui. Saya tadi sependapat ya sama Indra gitu. Penjelasannya sangat bagus sekali ya tadi Kang Indra. Kalau saya 5 partai yang menurut saya cenderung bagus lah seperti itu. Yang pertama PDIP, lalu Gerindra, lalu P3, Golkar, dan Demokrat. Oke, menarik sekali. Anda sudah bisa dan mengetahui partai politik, padahal ketua partai politiknya nggak pernah nemuin teman-teman atau mensosialisasikan. Ini loh partai, ini ideologinya, ini arah partainya, ini program kerja partai. Kalian pada nggak tahu kan? Enggak. Oke.
Baik, karena kalian pada tidak tahu terhadap ideologi partai politik, apa sih yang harus dilakukan oleh partai politik untuk kalian? Cara sosialisasinya seperti apa? Yang paling diterima oleh kalian loh. Generasi Z ini paling menerima model sosialisasi seperti apa, Devina? Kalau menurut saya Yang sih, lebih dibutuhkan gitu. oh ya, yang lebih dibutuhkan sosialisasinya lewat media sosial seperti itu. Dan juga mengajak anak-anak muda untuk lebih mengenal gitu bagaimana sih politik itu, misalkan mengadakan webinar atau apapun seperti itu. Jadi di media sosial gitu. Ya di media Lewat. sosial mereka harus aktif, Iya. mereka juga harus engage mungkin ya, Iya. berinteraksi dengan kalian Iya. lewat seminar ataupun Iya, apa. Kalau menurut Indra, apa yang mesti dilakukan oleh partai politik untuk menyampaikan pesan kepada generasi kalian? Sesuai dengan generasi kita ya, kita ini generasi Z yang nggak bisa dilepaskan dari teknologi digital gitu. Sedangkan kalau pengalaman yang dilihat aku sendiri yang tersebar di platform media-media digital itu banyaknya malah bermunculan tentang politik itu hanya seputar elit-elit yang berantem sendiri gitu. Sedangkan kita dari generasi Z itu jarang melihat gimana sih strategi partai dalam merangkul generasi milenial gitu. Masih kurang. Nah, mungkin yang aku inginkan sendiri ini, ayolah gitu partai-partai kurangi info-info yang tentang negatif tentang politik gitu, karena bisa menimbulkan stigma dari kita generasi Z gitu. Nah, itu sih dari aku, cuman penegasannya rangkul generasi milenial melalui penyebaran hal-hal positif di platform digital gitu. Oke, hal positif apa yang dibutuhkan oleh generasi kalian itu? Kalau aku sih tadi kan sempat nyinggung juga ya tentang ideologi partai, tentang program kerja partai. Jujur aku sendiri belum tahu detail tentang program kerja partai. Nah, dalam artian berarti bisa kita simpulkan informasi yang menyebar tentang program kerja partai belum sampai nih ke kita gitu. Jadi saya sendiri nggak tahu. Jadi Nah, banyak isu daripada info program benar kerja gitu. Iya, jadi banyak isu kalau PDIP itu kayak gini, kalau Iya. Gerindra tuh kayak gini, kalau lebih banyak isunya ketimbang iya ketimbang hal-hal positif hal kayak positif. ya program kerja gitu. Konkretnya Indra, seperti apa sih programnya yang bisa benar-benar menyentuh dan diterima oleh generasi kalian? Konkretnya seperti apa sih? Apa ya? Kalau di medsos ya semua partai politik sekarang di medsos, cuma Ya. tepat atau tidak sasaran gitu ya. Kadang kan cuma pasang banner aja, selamat Hari Pancasila. Ya, Selamat banyak Hari sekarang. Raya Idul Fitri kan. Selamat dan Iya. sukses. Kan itu bosenin ya. Iya. Ya, seperti apa sih konkretnya? Aku sih lebih pengen partai-partai itu terjun langsung, kasih pemahaman yang lebih baik, lebih positif ke generasi-generasi kita gitu. Oke. Hal-hal yang positif gitu. Selanjutnya dari Hakim. Apa sih yang dibutuhkan oleh generasi kalian informasi dari partai politik? Dan harus seperti apa partai politik menurut kamu nih? Yang dibutuhkan generasi sekarang menurut saya yaitu terlebih dahulu apa itu partai politik dijelaskan, dan lebih suka terjun langsung ke masyarakat, bersosialisasi, lalu menjelaskan apa itu partai politik dan bagaimana cara kerjanya. Soalnya emang sih sependapat juga tadi sama Indra, banyak isu-isu doang gitu Pak, isu-isu negatif doang, tapi apa itu partai politiknya tidak tahu gitu Pak, hanya tahu masalah. Oke. Hanya tahu isu negatif tentang partai politik. Iya Pak. Yang positifnya tidak tahu karena partai politik kurang proaktif gitu. Iya gitu Pak. Oke. Dari ini Ibnu nih, Kahfi. Bagaimana sih seharusnya partai politik itu merangkul generasi kalian? Baik, saya sependapat dengan
kakak-kakak ini, tetapi kita sebagai generasi Z itu kan, kita harus mengenal politik dulu yang benar. Apa itu politik? Kan kita di Kota Tasikmalaya kita ada Kesbangpol. Nah, dari Kesbangpol kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Kita kan contoh dari SMA 1, SMA 2 kita mengadakan pelatihan Kesbangpol. Bagaimana ini politik yang benar? Terus udah pelatihan, baru kita mengenal politik. Politik ini salah, partai ini salah, partai ini salah. Nah, buat partai politik merangkul generasi Z itu mungkin lebih efektif itu harus terjun ke sekolah-sekolah ataupun masyarakat. Dibantu juga oleh webinar-webinar gitu untuk merangkul generasi-generasi, apalagi nanti 2024 kan 55% itu usia 17 sampai 45. Jadi buat kesempatan dari partai itu untuk memenangkan nanti pemilu di 2024. Dan jangan sampai generasi Z karena partainya tidak memiliki program untuk merangkul kalian jadi apatis terhadap politik. Ada kesempatan untuk memilih tidak dipakai. Oke, menarik sekali pembicaraannya. Ngomong-ngomong, follow nggak ini? Follow IG partai nggak? Ada yang follow IG partai nggak di sini? Enggak sih, cuma ada selewat aja gitu di IG. Jadi kalian nggak follow IG partai ya? Hanya selewat gitu, yang mau nyalek, yang mau apa ya. Kadang liar juga ya, apa belit gitu infonya tuh. Gitu, hanya pasang foto, gitu, nama gitu aja. Baik, menarik sekali persepsi mengenai generasi Z terhadap parpol dan ideologi serta programnya. Sangat minim sekali partai politik yang melakukan sosialisasi langsung kepada generasi Z, terutama di media sosial. Mereka hanya mengetahui partai politik dari sisi negatif, dari isu-isu yang dimunculkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Hal-hal yang positif dari partai politik, mereka hampir sama sekali tidak mengetahui, apalagi program kerja partai politik. Kurang interaksi antara partai politik dengan generasi Z ini. Ini adalah sebuah kesempatan untuk partai politik membuka diri terhadap generasi Z, melakukan program kerja yang sesuai dengan agenda atau kebutuhan dari generasi ini seperti apa. Baraya Priangan, kita akan beralih kepada satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu persepsi mereka terhadap tokoh politik, baik nasional, regional maupun lokal. Saya pengen bertanya dulu, sebutkan tokoh politik yang Anda sukai. Nasional dulu. Siapa? Dari tokoh politik nasional ya, tingkat nasional. Ini yang saya suka itu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, soalnya dia agamis juga dan merakyat juga. Dari pertengahan gitu, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu nasionalismenya ada, agamismenya ada, merakyat juga, dekat dengan masyarakat. Jadi buat saya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sebagai panutan untuk terjun di dunia politik. Selain Kiai Ma'ruf, siapa lagi? Ya sebutin 3 atau 5 lah, biar kita banyak pilihan. Ya. Pak Muhaimin Iskandar juga. Caimin. Ya, aku nge-follow juga IG-nya juga, banyak kegiatan-kegiatan. Gak tahu ada isu juga nanti Pak Muhaimin Iskandar juga akan menyalonkan jadi presiden. Selain itu ada tokoh politiknya. Ya. Pak Ridwan Kamil juga. Pak Ridwan Kamil. Iya, suka banget. Ya, dekat dengan masyarakat Jawa Barat, apalagi Kota Tasikmalaya. Oke. Lalu udah sih segitu aja. Pak UU enggak? Pak UU. Ini Pak UU pasti nonton nih. Pak UU suka sih, tapi jarang ada kegiatan gitu ke Kota Tasik. Khususnya saya tinggal di Mangkumi.
jarang-jarang Nggak jarang. pernah ke Karikil ya. Iya. Ayolah sapa warga Mangkubumi, Oke. sapa warga daerah-daerah yang ada di Mangkubumi gitu. Oke, tadi Ki Ma'ruf, Caimin, Caimin, Ridwan Kamil. Ya. Lalu geser ke sini. Siapa tokoh politik nasional? Pertama, Panutan nih. panutan Yang suka bener gitu. Pak Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil, Pak Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan, sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Iya. Oke, kenapa suka? Pak Ridwan Kamil gaya kepemerintahannya lebih dekat, lebih merangkul masyarakat gitu Pak. Jadi sangat disukai gitu. Oleh generasi kalian apalagi ya? Iya Pak. Terus Pak Anies Baswedan terlihat dari cara kinerjanya juga sangat bagus Pak. Menutupi kekurangan dari periode sebelumnya. Oke, satu lagi Pak Pak Prabowo. Prabowo ini mantan calon pilpres 2 tahun kemarin ya Pak. Sangat suka gitu cara penyampaiannya, lebih tegas. Tegas gitu tegas ya gitu. kalau Pak Sosok Prabowo. kepemimpinannya itu cukup sangat terlihat gitu. Kalau Pak Ganjar tahu nggak? Pak Ganjar, nah ini Pak Ganjar Pranowo. tahu Pak, gaya kepemerintahannya sederhana tapi sangat berkualitas gitu Pak. Gitu. Aku tanggung. Nanya satu lagi. AHY tahu nggak? AHY kurang sih Pak. Kurang tahu ya, Ya. AHY. Gitu. Yang klimis tuh ganteng gitu kan. Masa depan Indonesia. Oke, siapa tokoh politik nasional? Aku sih paling dekat dulu gubernur kita, Pak Ridwan Kamil. Oke. Terus ke atas mungkin ada satu tokoh yang aku sukai dalam kinerjanya, yaitu Menteri Sosial kita, Ibu Tri Risma hari ini. Bu Beliau Risma. tegas, Oke. saya suka ketegasannya. Terus ada Menteri Pekerjaan Umum, Pak Basuki Hadi Mulyono. Wow ya. Saya suka dia Denles ya, nyantai dia ya. gitu. Denles Iya. bikin jalan kemana-mana. Gitu. Jalan tol. Iya. Ya. Lalu siapa lagi tokoh nasional? Aku juga sering pasti lihat sih. Pak Jokowi juga aku suka cara kepemimpinannya gitu. Cara dia merangkul rakyat Indonesia gitu. Terutama sekarang ini beliau memperhatikan banget infrastruktur di Papua gitu. Oke. Lalu kalau Anies Baswedan gimana? Aku Tahu. tahu, cuman Nggak begitu. nggak ini ya? begitu suka sih. Kalau Ganjar suka. Suka lah, Jangan-jangan masih masuk kriteria lah. Yang di follow siapa tuh yang di follow? Aku follow Pak Jokowi, Pak Ridwan Kamil follow juga. Bu Risma nggak punya Instagram, setahu aku Bu Risma nggak punya. Terus Pak Basuki juga nggak punya Instagram. Pak Anies Baswedan saya follow juga sih. Kalau Ganjar di follow? Follow juga. Follow Iya, juga. ada. Wah, ini pemerhati politik nih. Dia nggak bandungan gitu. Membandungi. Oke, dari Devina. Siapa? Kalau saya tadi sependapat ya, yang pertama itu Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Ya, Kamil. karena yang paling dekat gitu, karena itu kan gubernur Jawa Barat gitu. Dan Pak Ridwan Kamil ini gaya kepemimpinan itu sangat sederhana dan juga dekat sekali, apalagi dengan Gen Z gitu. Memanfaatkan kemajuan digitalisasi di era sekarang gitu. Dan juga istrinya gitu, Bu Atalia, saya juga sangat suka karena dia juga sangat merangkul anak-anak muda dengan organisasi-organisasi yang diikutinya. Seperti halnya sekarang, dia itu menjadi ketua Kuarda Jabar gitu. Karena saya sendiri juga pramuka, jadi sangat suka dan dekat sekali gitu dengan beliau. Lalu yang kedua, Pak Jokowi. Karena yang saya suka dari Pak Jokowi itu semenjak kepemimpinan beliau gitu, infrastruktur di Indonesia ini tidak hanya di daerah ibu kota gitu, tapi ke pelosok di Indonesia seperti tadi yang disebutkan Indra, ke daerah Papua. Lalu sekarang juga akan dibangun tol kalau tidak salah ya, sepengetahuan saya di Kalimantan gitu. Nah jadi maju gitu infrastrukturnya. Lalu yang ketiga Bapak Prabowo, karena saya suka sekali dengan
gaya kepemimpinan beliau yang tegas dan juga bisa membuat masyarakat itu percaya gitu kepada beliau. Apalagi kan beliau waktu dulu sudah menjadi calon presiden seperti itu. Oke, menarik sekali. Ternyata ini anak-anak banyak tahu ya. Tapi ntar dulu kita tanya, tahu nggak dengan politisi Jawa Barat? Siapa yang Anda ketahui politisi Jawa Barat? Tokoh politik Jawa Barat? Dari saya yang saya ketahui sih cuma Ahmad Heriawan itu udah Gubernur masa lalu. Yang sekarang itu Pak Haji UU. Pak Haji UU. Dia panglimanya santri. Iya. Terus siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Cuma itu doang sih yang saya ketahui. Oh itu siapa sih yang gubernur itu Purwakarta tuh? Kang Deddy Mulyadi. Dia kan memanfaatkan perkembangan juga yang Kak Devina katakan. Dia sangat merakyat, apalagi dia punya YouTube juga yang isinya juga menyangkut tentang kemasyarakatan gitu, yang dekat dengan masyarakat, membantu orang-orang yang susah dan memberantas juga para politisi yang kerjanya gitu-gitu aja gitu. Berarti ini sering nonton YouTube-nya Deddy Mulyadi ya. Oke. Selain itu ada? Nggak ada. Jawa Barat nih siapa? Paling tahu sih Pak Ridwan Kamil, Pak. Oh jelas, jangan diulang, itu udah nasional lah. Iya Pak. Selain Pak Ridwan nih di Jawa Barat siapa? Selain Pak Ridwan, yang sebelumnya paling Pak Deddy. Pak Deddy Mulyadi. Iya. Lalu siapa lagi? Ahmad Heriawan sama juga. Soalnya tokoh politisi Jawa Barat kurang menonjol, jadi saya hanya melihat yang paling menonjol gitu Pak. Jadi tokoh Jawa Barat ini kurang sosialisasi ya gitu Pak. Cobalah tonjolkan gitu sosialisasinya, perbanyak gitu Pak. Supaya kita ini banyak tahu gitu Pak. Oke. Aku juga sama sih. Jawa Barat siapa sih tokoh? Aku sendiri jujur memang jarang banget ada tokoh Jawa Barat yang muncul gitu. Yang paling sering muncul ya tadi Kang Deddy Mulyadi lewat akun YouTube-nya. Itu yang paling sering banget muncul di TikTok khususnya. Sering muncul di TikTok juga. Pasti teman-teman juga sering lihat di TikTok. Terus kalau yang lain mungkin gubernur sama mantan gubernur Jawa Barat aku ada yang tahu juga. Kayak ya tadi Pak Ahmad Heriawan yang sekarang yang beberapa tahun lalu. Terus Pak Ridwan Kamil. Terus Pak Deddy Mizwar juga tahu sih. Karena beliau sering muncul di TV ya. Sinetron. Sering di sinetron ya. Kalau nggak salah dia juga salah satu politisi Jawa Barat. Oke. Devina, nih tokoh Jawa Barat yang Anda ketahui. Saya sependapat sama teman-teman semua. Tadi ada Pak UU, lalu tadi yang Pak Deddy Mulyadi ya. Saya itu paling sering itu karena saya kan lihat YouTube dan TikTok, banyak sekali beliau itu bermunculan gitu, aktivitas beliau gimana aja. Terus sosialisasi beliau dalam politik bagaimana saja gitu. Paling sering saya lihat. Oke, menarik sekali. Tokoh Jawa Barat. Saya turun nih ke lokal nih. Tokoh Tasik. Nih, kota Tasik. Siapa tokoh politik Tasik yang kamu ketahui? Yang saya kenal sih cuma Pak Budi Budiman, Pak Syarif Hidayat, Pak Syarif yang sebelumnya wali kota. Sekarang Pak Haji Budi Budiman itu lengser dari wali kotanya. Cobalah kalau untuk orang-orang politisi kalau turun ke masyarakat itu jangan pas pesta demokrasi aja. Biasanya gitu, kebanyakan gitu para politisi. Gitu ya, untuk menarik perhatian. Tetapi kalau udah dipilih, udah menang, kok gak ada aspirasi, nggak ada reses untuk masyarakat, apa sih pengennya masyarakat gitu. Nggak cuma pas pesta demokrasi, ayo pilih aku nanti saya fasilitasi apa saja. Nyatanya kan kalau udah menang, mana buktinya? Oke. Siapa nih tokoh lokal? Pertama sih Pak Budi Budiman. Terus yang kedua Pak Aslim.
Pak Ya, Pak Aslim Aslim. ada. Terus Pak Agus, Agus apa? Pak Agus apa sih namanya? Wahyudin. Ya, Wahyudin, Pak Ah, Agus Pak Agus Wahyudin. Wahyudin. Lebih suka Pak Aslim, Pak. Soalnya kemarin organisasi saya gitu mengadakan seminar tentang keusahaan, Oh, jadi kewirausahaan. ada dari Mengundang Pak Aslim dan beliau juga menyampaikan kekurangan di Tasik apa untuk kedepannya gimana, sehingga pelajar-pelajar juga mempunyai rencana untuk kedepannya juga untuk membantu pemerintahan Kota Tasikmalaya. Ya. Oke. Indra, siapa tokoh Tasik? Ini makin ke bawah makin nggak tahu sih jujur aja aku. Nah, ini kok bisa ya? Nggak tahu gini, mungkin ya tadi sependapat sama Kang Kavi, di Tasik ini kayak jarang banget ada politisi yang terjun langsung gitu. Terjun langsung ke masyarakat, mengenali nih politisi Tasik tuh sebenarnya ini gitu. Jarang banget ngelihat. Cuman yang paling tahu sih ya pasti kalau wali kota aku tahu, wali kota kemarin Pak Haji Budi Budiman, terus sekarang wali kota sekarang Pak Muhammad Yusuf, terus wakil wali kotanya Pak Budi Budiman tahun kemarin Pak Dede Sudrajat kalau nggak salah. Iya, itu sih paling yang aku tahu cuman Kalau sekitar anggota wali kota dewan ya. apa nggak ada yang Kayaknya belum itu juga pernah dengar. tokoh politik anggota dewan. Nggak pernah dengar anggota dewan di Tasik sih. Oke, Devina, siapa nih tokoh kota Tasik? Kalau saya sendiri lebih mengenalnya ke kabupaten, soalnya kan saya orang kabupaten gitu. Oh Nah, ya, Kalau yang saya kenali di kabupaten itu ada Pak Dr. Anas Muhammad Zain. Nah, mengapa saya kenal? Karena beliau itu pembina dari Ikatan Pengurus OSIS di wilayah kota sama Kabupaten Tasikmalaya. Beliau Oke. itu kan Sekda Kabupaten Tasikmalaya. itu bukan politisi birokrat. Ya, tapi beliau itu sangat memantau gitu terhadap politik di daerah kabupaten Oke. maupun kota. Saya juga sempat gitu mengobrol sama beliau pas waktu kemarin baru saja pas ada acara Iposista seperti itu. Dan kalau yang di kota, paling tadi saya hanya mengetahui yang wali kota Pak Dr. Anas Muhammad Yusuf. Oke. Itu mengenai tokoh politik. Menarik sekali bahwa Gen Z ini sangat mengetahui tokoh nasional dengan berbagai macam informasinya melalui media sosial. Tapi mereka ternyata kurang begitu mengetahui tokoh-tokoh politik lokal. Baik tokoh Jawa Barat maupun tokoh yang ada di kota Tasikmalaya. Entah kenapa, tapi mungkin media sosial yang menggiring ini semua. Sehingga mereka tidak mengetahui. Perlu ada interaksi dari tokoh politik lokal dengan mereka supaya bisa mengenalkan diri, bisa memperlihatkan kepribadiannya, visinya, impiannya, dan gagasannya mengenai kota Tasikmalaya ke depan. Menarik sekali perbincangan ini. Satu pertanyaan lagi dari saya. Kalian kan sudah tahu nih kota Tasikmalaya itu Iya, seperti iya. ini. Gitu. Aku nggak mau nanya apa sih masalah kota, nggak mau lah. Kalau kamu jadi wali kota nih, apa yang akan kamu lakukan? Ayo dari Ibnu dulu. Dari saya mungkin kalau saya jadi wali kota, ingin kota Tasikmalaya itu kota resik gitu. Dan juga ingin Bersih itu bersih. iya bersih gitu. Ya. Aman, Berarti tentram. sekarang kotor. Enggak, soalnya banyak tempat-tempat yang kotor di Tasikmalaya, entah itu kekurangan ataupun gimana. Dan banyak juga sampah-sampah di mana, dan alhamdulillahnya sekarang di kampung saya ada penarikan sampah. Mungkin itu dari program-program pemerintah Oke. Kota Tasikmalaya Kamu untuk pengen membersihkan. kota ini bersih karena sekarang kotor. Kedua, Ingin aman, soalnya kan sekarang lagi Oke. zamannya geng motor gitu. Cobalah pemerintah Kota Tasikmalaya mengadakan
sosialisasi atau mengadakan webinar tentang jahatnya pergaulan remaja gitu. Oke, sekarang masalah kedua merasa tidak aman. Iya, merasa tidak aman. Banyak kejahatan. Jadi kalau kamu jadi wali kota, kamu akan amankan itu gitu ya. Iya. Terus kalau jadi wali kota lagi apa? Ingin membudayakan kerajinan-kerajinan Tasik. Contohnya dari payung gelis, dari sendal, dari mukena-mukena itu, mukena muslim-muslim. Oke, Ayo kita kembangkan apalagi ya produk masyarakat untuk perekonomian masyarakat ya. Selain itu ada? Gak ada, cuma itu doang sih yang saya pikirkan. Oke. Isu kebersihan berarti isu soal lingkungan, kedua isu soal tadi apa? Keamanan. Karena sekarang merasa terancam dengan geng motor. Yang ketiga adalah soal ekonomi. Bagaimana masyarakat kecil bisa produktif. Kalau kamu jadi wali kota apa? Yang pertama minyak goreng dulu. Minyak goreng turun yang atau pertama, gimana? memaksimalkan kinerja yang ada, program kerja yang ada. Jadi dimaksimalkan terlebih dahulu. Lalu ingin mengembangkan produk khas Tasik. Masa cuma payung gelis aja, cuma kerajinan ini aja. Ada banyak kerajinan di Tasik, tapi gak dipakai gitu Pak. Cuma udah gitu aja. Jadi gak dikembangkan. Contohnya harusnya di sini ada taplak meja buatan khas Tasik, harus ada misalnya gelasnya dari kerajinan gitu Pak. Jadi lebih ke tradisional, mengembangkan kerajinan-kerajinan. Terus yang ketiga pengembangan usaha gitu Pak, ekonomi. Di Tasik saya sempat ngobrol juga sama Pak Aslim tentang produk-produk di Tasik ini kurang berkembang gitu Pak, hanya gitu-gitu aja. Jadi butuh Tasik juga butuh ekonomi yang sangat bagus gitu Pak, sangat produk-produk harus dikembangkan. Soalnya Tasik cuma Bank Madinah ya Pak, cuma Bank Al Madinah ya, DPR. Ya cuma punya itu. Nanti insya Allah rencana kedepannya pengen banyak produk-produk gitu. Oke. Berarti kamu lebih kepada soal ekonomi ya, ekonomi yang dibutuhkan. Apalagi Gen Z ini besok banyak yang nganggur. Ya, dari Indra, kalau kamu jadi wali kota, kamu mau ngapain sih? Kalau aku jadi wali kota ya, aku sih kepikiran ada beberapa hal yang perlu jadi titik fokus gitu kalau aku jadi wali kota. Yang pertama dari infrastruktur di kota Tasik gitu. Karena infrastruktur ini vital juga, karena dengan infrastruktur yang memadai kita bisa mengundang kemajuan dari sisi ekonomi juga, dari sisi pariwisata juga bisa. Jadi vitalnya ini di infrastruktur gitu. Kedua, setelah infrastruktur yang udah bagus, kita juga perlu yang ada pengembangan SDM yang unggul di kota Tasik gitu. Jadi selain infrastruktur yang memadai, SDM di kota Tasik juga harus sama sebanding dengan kemajuan infrastruktur yang ada gitu. Terus bersaing ya. Terus selain dari itu di operasional juga kita perlu regulasi yang jelas gitu. Aku belum tahu regulasi di kota Tasik itu kayak gimana. Cuman yang aku rasain dalam kehidupan berorganisasi, kadang regulasi itu masih membingungkan gitu. Tapi kalau aku dibaca-baca tentang nanti cari tahu tentang kota Tasik biar lebih jelas juga. Terakhir mungkin jaminan keamanan buat warga kota Tasik. Itu sih dari aku. Oke, isu keamanan ya, isu tadi soal infrastruktur ekonomi harus lebih maju lah kayak kota lain gitu ya. Lalu yang ketiganya, yang keduanya tadi apa? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia, investasi sumber daya manusia untuk kemajuan ya. Ya kalau bangunannya tinggi-tinggi, sekolah anak SD, konfliknya banyak, tetap aja dia buruh ya. Iya. Oke, dari Devina. Kalau saya sendiri itu pas menjadi wali kota gitu, nanti akan melakukan riset. Yang pertama riset terhadap keadaan masyarakat, yang kedua riset terhadap tadi infrastruktur. Kenapa keadaan masyarakat? Karena menurut saya masih banyak masyarakat di daerah
Tasikmalaya ini yang masih kekurangan bahan pangan ataupun sandangnya. Karena saya juga kan sempat ngobrol waktu minggu kemarin sama ACT for Humanity. Nah, itu tuh sebuah organisasi kepedulian terhadap masyarakat. Ternyata ada pesantren di daerah Pancasila kalau nggak salah. Dan di pesantren itu kan anak yatim. Dan juga ada juga dari anak-anak jalanan seperti itu. Nah, mereka itu masih banyak kekurangan. Bahkan makannya juga sehari sekali seperti itu. Dan juga selain dari keadaan masyarakat, saya juga ingin memantau infrastruktur, tapi tidak di pusat kota aja gitu. Saya itu ingin mengembangkan infrastruktur itu di daerah-daerah yang di pelosok-pelosok gitu. Jadi pusat kota itu tidak selalu dijadikan perhatian gitu. Jadi lebih ke masyarakat-masyarakat yang tidak di pusat kota gitu, seperti itu. Oke, terakhir saya pengen jawaban ringkas dari teman-teman. Pengetahuan saudara tentang problematika ternyata tidak bisa diremehkan. Pengetahuan Gen Z ini sudah sangat melek dengan problem yang ada. Mereka sudah bisa berangan-angan ketika mereka memimpin kota Tasik ini. Dari persoalan lingkungan, persoalan ekonomi, persoalan ketertiban dan keamanan, lalu persoalan pembangunan sumber daya manusia. Ini yang menjadi perhatian mereka. Terakhir, sebelum saya menutup acara, kalau pemilu hari ini, gitu. Coba pilih 3 partai yang akan menjadi pertimbangan kalian untuk memilih. Mikir dulu atau langsung? Langsung aja lah. Langsung. aja. Oke, 3 partai saja. Mana? Partai apa saja, Devina? Partai PDIP, Gerindra, dan Demokrat. Demokrat. PDIP, Gerindra, Demokrat. Indra, partai mana pertimbangan? Aku PDIP, Golkar, Demokrat. PDIP, Golkar, Demokrat. Oke, PAN, Gerindra, sama Perindo. Perindo. Oke, kamu? 3 partai dari saya yaitu PKB, P3 sama Gerindra. Gerindra. Oke. Calon presiden. 3 tokoh pertimbangan kalian yang akan menjadi presiden besok. Kira-kira siapa? Devina. Pak Ridwan Kamil, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Ridwan Kamil, Prabowo, Ganjar. Aku Pak Ridwan Kamil, Prabowo, Pak Anies juga bisa. Pak Anies. Oke. Jangan ragu ya. Iya. Coba. Pertama Pak Prabowo, Pak Anies, sama Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Kamu? Saya Muhaimin Iskandar, Pak Ridwan Kamil sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Perspektif. Mudah-mudahan perspektif Anda didengar oleh para tokoh politik dan partai politik, sehingga para tokoh politik dan partai politik mengetahui apa yang mesti dilakukan untuk kinerja mereka sebagai wadah aspirasi demokrasi politik di tanah air ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.